Karakteristik PPN dan PPNBM. Yang pertama, pengertian PPN dan PPNBM. Pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM merupakan dua jenis pajak yang berbeda meski memiliki sejumlah unsur yang sama. Dari pengertiannya saja, kita bisa simpulkan jika PPN dan PPNBM merupakan dua hal yang berbeda. PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang muncul karena pemakaian faktor-faktor produksi oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang menyiapkan, menghasilkan, dan memperdagangkan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Sementara PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang masuk golongan barang mewah. Pengenaan PPNBM dibebankan pada produsen atau PKP yang menghasilkan atau mengimpor barang mewah. Dasar hukum PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang sudah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PPNBM dan PPN diatur dalam undang-undang yang sama karena PPNBM tidak dapat dikenakan tersendiri tanpa pengenaan PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Hampir semua barang konsumsi dikenakan PPN, maka PPN ditetapkan bertarif tunggal, 10% dari harga jual. Sedangkan PPNBM lebih spesifik lagi, dikenakan hanya pada saat penyerahan barang kena pajak yang berkategori mewah dengan tarif beragam sesuai jenis barang. Selanjutnya yaitu karakteristik PPN. Yang pertama, PPN merupakan pajak atas konsumsi di mana PPN adalah bagian dari pajak yang dikenakan atas konsumsi suatu barang atau jasa. Yang kedua, PPN merupakan pajak objektif di mana pajak ini dinilai berdasarkan objek pajaknya, barang atau jasa. Jadi, siapapun yang membeli barang atau jasa kena pajak yang dimaksud, maka akan dikenakan nilai pajak yang sama. Yang ketiga, PPN merupakan pajak atas konsumsi barang atau jasa di dalam negeri. Dan yang keempat, PPN menggunakan tarif tunggal untuk semua BKP atau JKP, yaitu 10%. Dan selanjutnya yaitu karakteristik PPNBM. Beban pajak PPNBM yang ditetapkan menurut pasal 8 UU Nomor 42 Tahun 2009 adalah paling rendah 10% dan paling tinggi hingga 200%. Karakteristiknya yaitu yang pertama merupakan pungutan tambahan, yang kedua hanya dikenakan satu kali, yang ketiga tidak dapat dikreditkan, dan yang keempat jika diekspor, PPNBM yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali. Selanjutnya yaitu perbedaan PPN dan PPNBM, itu berdasarkan jenis pungutan, pengenaan pajak, dan pengkreditan. Kemudian objek pajak pertambahan nilai dan PPNBM. Pada objek pajak pertambahan nilai PPN dikenakan atas yang pertama, penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor BKP. Dan yang ketiga, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, pada objek pajak PPNBM, menurut penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 42 tahun 2009, barang kena pajak yang tergolong mewah meliputi yang pertama barang yang bukan kebutuhan pokok, yang kedua barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status, dan yang ketiga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu dan barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Materi selanjutnya tarif PPN dan PPNBM. Tarif PPN, berikut ini daftar tarif dari PPN. Tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Tarif PPN 10% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan. Ketiga, tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Kemudian ada tarif PPNBM. Yang pertama, menurut ayat 1, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan yang paling tinggi itu 200%. Ayat 2,
ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Ayat 3, ketentuan mengenai kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 4, ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian materi selanjutnya, mekanisme pelaporan PPN dan PPNBM. Dalam hal pelaporan PPN dan PPNBM menggunakan SPT masa PPN atau bisa disebut juga SPT masa PPN 1111 yang merupakan form yang digunakan PKP untuk melaporkan hitungan besaran pajak PPN dan PPNBM yang terutang. PKP yang memungut PPN atau PPNBM wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti dari pungutnya PPN atau PPNBM-nya. Dalam proses penerbit faktur pajak harus memiliki sertifikat elektronik dan membuat e-faktur. Sejak hadirnya e-filing, PKP yang ingin melaporkan pajak baik itu PPN maupun PPNBM tidak perlu lagi menyampaikan SPT secara manual. Hal ini bahkan ditetapkan melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 03 PJ 2015. B. Mekanisme kredit pajak. Terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang PPN. 1. Pajak masukan adalah pajak PPN terutang yang dibayar oleh PKP karena membeli barang kena pajak atau BKP, menerima JKP atau jasa kena pajak, membeli barang kena pajak atau BKP, menerima JKP atau jasa kena pajak, mengimpor BKP, dan juga memanfaatkan BKP ataupun JKP. Jadi, pajak masukan adalah pajak yang dibayarkan oleh PKP pembeli dan juga PKP penjual. Yang kedua, pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP tidak berwujud. Ini terdapat dalam pasal 1 ayat 25 Undang-Undang PPN. Jadi, pajak keluaran adalah pajak yang dipungut oleh PKP penjual dan juga PKP pembeli. Pajak masukan dapat dikreditkan. Ini terdapat dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Pajak. Yang masuk dapat dikreditkan, tetapi ada beberapa pengecualian terdapat pada pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN. C. Faktur pajak. 1. Pengertian faktur pajak. Faktur pajak adalah faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Sesuai dengan yang tertuang pada pasal 1 ayat 4 Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-24-PJ-2012. PKP di sini merupakan seorang pengusaha, badan usaha, ataupun perusahaan yang menjual barang kena pajak ataupun jasa kena pajak yang akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Jadi, perlu diketahui bahwa bukan penjualan barang saja yang wajib dilakukan sebagai PKP, namun penyedia jasa juga disebut. Saat seorang PKP akan melakukan penjualan BKP atau JKP, maka pengusaha tersebut wajib menerbitkan faktur pajak sebagai telah melakukan pemungutan PPN dari pembeli. 2. Jenis-jenis faktur pajak. Sesuai peraturan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, setidaknya ada beberapa jenis faktur pajak yang digunakan, yaitu 1. Faktur pajak standar. Faktur pajak ini merupakan jenis yang paling umum digunakan oleh PKP yang mengacu pada ketentuan Dirjen Pajak nomor KEP-53-PJ-1994 yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 1994 dan masih digunakan sampai saat ini. 2. Faktur pajak gabungan.
Faktur pajak gabungan merupakan jenis faktur pajak yang sama dengan faktur pajak standar. Namun, jenis ini digunakan oleh PKP yang melakukan penjualan barang atau jasa kena pajak secara berulang kali. Dengan demikian, untuk memudahkan dan mengefisiensi penggunaan motor faktur pajak yang telah diterbitkan oleh Dirjen Pajak, maka PKP dapat menggunakan faktur pajak gabungan tersebut untuk memungut pajak dari pembelinya. Yang ketiga ada faktur pajak sederhana. Faktur ini adalah faktur pajak dalam kegiatan sehari-hari seperti mendapatkan bon ataupun bil setelah makan di sebuah restoran. Faktur pajak sederhana merupakan jenis faktur dari dikeluarkan oleh PKP dalam bentuk bon kontan ataupun potongan kecil dan tetap terhitung sebagai faktur pajak yang harus dilaporkan setiap bukti yang ada transaksi penjualan barang dan jasa kena pajak. Yang keempat ada tagihan pajak cacat, yaitu sebuah tagihan pajak tidak diisi dengan tanda tangan yang benar, kelengkapan yang kurang, dan terdapat kesalahan di dalam pengisiannya. Lalu yang kelima ada tagihan pajak di punggung, yaitu adalah faktur pajak tidak diisi dengan identitas pembeli, nama penjual, dan tanda tangan yang ditanggung oleh faktur hanya dapat dilakukan oleh pengecer yang termasuk dalam kategori PKP. Lalu yang keenam itu ada faktur bantal, yaitu adalah merupakan sebuah tagihan pajak yang batal. Pembatalan ini akibat oleh adanya pembatalan transaksi. Ini juga berlaku jika si kena pajak terdapat informasi yang salah, entah dalam pengisian data diri maupun NPWP. Yang ketujuh ada tagihan pajak sederhana. Tagihan pajak yang satu ini merupakan faktur yang dikeluarkan oleh PKP saat akan melakukan penyerahan atau JBKP kepada pembeli dengan identitas yang kurang lengkap. Bentuk dari faktur ini berupa sobekan kertas layaknya karcis. Faktur pajak ini tentu tidak dapat digunakan sebagai dasar utama untuk kredit pajak masukan. Lalu yang kedelapan ada faktur standar. Faktur atau tagihan dapat berbentuk kuarto, ini memanglah dibuat pemerintah sesuai dengan standar tagihan pajak. Tagihan pajak ini telah memenuhi beberapa syarat formal dan juga material yang telah disetujui oleh 3. Fungsi faktur pajak. Faktur pajak sangat berguna bagi PKP. Dengan adanya faktur pajak, maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan, hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktur pajak dapat dibetulkan. Jadi, jika PKP melakukan suatu kesalahan dalam proses pengisian, maka PKP dapat melakukan pembetulan. Jika tidak dilakukan pembetulan sama sekali, maka hal ini akan merugikan PKP, yakni pada saat auditor pemeriksaan pajak PKP. Faktur pajak juga merupakan bukti bahwa pengusaha kena pajak yang memiliki dianggap sudah menuntaskan kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT masa PPN-nya, sesuai yang telah diatur dalam perundang-undangan yang terkait. Lalu yang keempat ada pengisian faktur pajak. Bisa teman-teman lihat sendiri gambar faktur pajaknya. Untuk yang tahap pertama yaitu masukkan kode dengan nomor seri faktur pajak yang telah didapat dari DJP, lalu masukkan nama, alamat, dan NPWP perusahaan yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak pada kolom pengusaha kena pajak. Lalu masukkan nama, alamat, NPWP perusahaan yang membeli atau menerima barang atau jasa kena pajak pada kolom pembelian barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Lalu untuk tahap yang kedua adalah masukkan nomor urut sesuai dengan urutan jumlah barang ataupun jasa kena pajak yang diserahkan, seperti 1, 2, 3, dan juga seterusnya. Lalu masukkan nama barang atau jasa kena pajak yang diserahkan, lalu masukkan nomor harga pada kolom harga jual, pengganti, uang muka, atau termin jika nominal bukan dalam Rp1, maka harus memiliki faktur pajak khusus untuk nominal selain rupiah, yaitu faktur pajak valuas. Dan yang terakhir untuk tahap ketiga adalah kita masukkan total keseluruhan harga ditulis pada kolom harga jual, pengganti, uang muka atau termin, lalu total nilai potongan harga barang atau jasa kena pajak ditulis jika ada potongannya dan ditulis pada kolom dikurangi pada potongan harga. Lalu, jika Anda sudah menerima uang muka seusai penyerahan barang atau jasa kena pajak, maka nominal uang tersebut dapat ditulis pada kolom nilai uang muka yang telah diterima. Lalu harga jual, strip pengganti, strip uang muka, strip termin dikurangi dengan potongan harga dan uang muka yang telah diterima. Kemudian ditulis pada kolom dasar pengenaan pajak. Lalu untuk jumlah PPN yang terutang sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak ditulis pada kolom PPN sama dengan 10% dikali dengan dasar pengenaan pajak.
Lalu pada kolom pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM hanya diisi apabila terjadi penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah dan dapat diisi dengan cara besar tarif pajak penjualan atau barang mewah dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Lalu kita masukkan tempat dan tanggal pada saat membuat faktur pajak tersebut, dan yang terakhir kita masukkan nama dan tanda tangan dari nama pejabat yang telah ditunjuk oleh pengusaha atau harga harus sesuai dengan nama pejabat pada saat perusahaan resmi menjadi pengusaha kena pajak ataupun PKP. Selanjutnya, faktur pajak elektronik. Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk faktur pajak terbaru, yang terdiri dari bentuk elektronik atau e-faktur dan tertulis hard copy, PMK nomor 151/PMK 011/2013. Berikut beberapa peraturan terkait e-faktur beserta penjelasannya. Yang pertama, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PR16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PR17/PJ/2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PR24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak. Yang ketiga, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 136/PJ/2014 tentang penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik. Yang selanjutnya, pajak masukan dan pajak keluaran. PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap penambahan nilai dari suatu barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen dengan variasi tarif yang berbeda, yaitu 10% serta 20%, bergantung pada jenis barang yang diproduksi dan diedarkan, apakah hanya berupa barang biasa atau barang mewah. Ada karakteristik pajak keluaran. Pajak keluaran ialah pajak yang dikenakan ketika subjek pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak ataupun BKP yang tergolong dalam barang mewah. Sebagai salah satu jenis pajak, pajak pertambahan nilai atau PPN seringkali disebut sebagai pajak objektif. Pada PPN, hal yang pertama ditekankan adalah objek pajak yang akan dikenakan. Kemudian, subjek pajak yang terkena misalnya barang-barang mewah, kendaraan mewah, dan sebagainya. Ada juga karakteristik pajak masukan. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai ataupun PPN yang telah dipungut oleh pengusaha kena pajak-pajak tertentu. Pajak masukan dijadikan kredit pajak oleh pengusaha kena pajak untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang pada saat pembelian barang atau jasa kena pajak dalam masa. Pengusaha kena pajak seringkali disebut PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ataupun UUD PPN 1984 dan perubahannya. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memiliki untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang selanjutnya, pajak masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Syarat pajak masukan yang dapat dikreditkan ialah: yang pertama, tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak. Yang kedua, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Selanjutnya ada dasar hukum penghitungan pengkreditan pajak masukan. Dalam rangka penghitungan besar pajakan masukan yang dapat dikreditkan, pastikan Anda menggunakan dasar hukum penghitungan pengkreditan pajak masukan. Pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan telah diatur dalam PMK nomor 74/PMK 03/2010 tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu. Selanjutnya, syarat pengusaha kena pajak
menggunakan pengkreditan pajak masukan. Jika seorang PKP akan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut ini. Yang pertama, mempunyai peredaran usaha dalam 2 tahun buku sebelumnya tidak melebihi jumlah 1,8 miliar untuk setiap 1 tahun buku. Yang kedua, wajib pajak yang baru saja dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Selain itu, PKP juga harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat PKP tersebut dikukuhkan paling lambat pada saat batas waktu penyampaian SPT, masa PPN, masa pajak pertama dalam tahun buku dimulainya penggunaan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan tersebut. Contohnya, jika pengusaha kena pajak mulai menggunakan pedoman tersebut pada tahun buku 2019, maka 28 Februari 2019 PKP tersebut sudah harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan pedoman penghitungan tersebut. Nah, materi yang berikutnya itu adalah istilah faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan merupakan istilah bagi pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan dengan pajak keluaran. Artinya, pajak masukan yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP tidak bisa menjadi pengurang pajak keluaran. Namun, tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Kadang PKP mendapatkan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan, padahal PKP sudah menyetor pajak pertambahan nilai atau PPN-nya. Ada beberapa jenis PPN di mana PKP membuat faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, penting bagi PKP untuk mengetahui prinsip-prinsip faktur pajak yang dapat dikreditkan dan jenis-jenis PPN di mana PKP membuat faktur pajak yang tidak bisa dikreditkan. Faktur pajak yang tidak bisa dikreditkan. Jenis PPN dan pajak masukan di mana faktur pajak yang dibuat adalah faktur pajak yang tidak bisa dikreditkan antara lain. Yang pertama, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang dilakukan sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Yang kedua, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP. Maksudnya, tidak memiliki hubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen PKP. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Dan yang keempat, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang didapat dari luar daerah Paben sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Nah, sekarang kita sudah sampai di bagian kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak penjualan yang direstrukturisasi atau dimodifikasi. Banyak kelebihan yang ditawarkan oleh PPN, salah satunya dapat menghapus kewajiban pajak berganda. Untuk barang yang dianggap mewah, ada perlakuan khusus yang dinamakan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Tarif untuk PPN ini sebesar 10%, sedangkan untuk PPNBM minimal 10% dan paling tinggi sebesar 200%. PPN dan PPNBM diterapkan untuk menarik pendapatan dari masyarakat secara efektif dan efisien. Selain itu, keduanya diterapkan agar masyarakat tidak berjiwa konsumtif dalam setiap perniagaan yang dilakukannya. Demikianlah hasil yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.